Salam jumpa kembali sobat. Video kali ini berisi tentang bagaimana memahami cara budidaya ikan dengan berbagai metodenya. Di mana berbagai metode tersebut umum diterapkan sesuai dengan situasi dan kondisi, tetapi tetap untuk tujuan yang sama, yaitu agar budidaya ikan dapat berhasil dengan baik. Masih banyak di antara para pembudidaya ikan tradisional maupun penghobi ikan yang masih belum memahami kenapa berbagai metode budidaya ikan dibuat dan bagaimana cara menerapkan masing-masing metode tersebut. Terutama metode yang sering disebut sistem resirkulasi atau Recirculating Aquaculture System atau RAS. Di dalam berbagai metode budidaya ikan, satu faktor yang sangat penting yang sama-sama harus diperhatikan adalah mengenai pencapaian kualitas air yang optimal bagi kehidupan ikan. Selain daripada itu, bisa berbeda satu sama lainnya, seperti teknis pembuatan dan efisiensi penerapannya. Agar dapat memahami dengan benar berbagai metode-metode budidaya ikan tersebut, sehingga dapat menerapkannya di dalam situasi dan kondisi apapun, ayo kita saksikan selengkap-lengkapnya berikut ini. Tapi, sebelumnya subscribe dulu yuk, dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan update video terbaru dari tutorial berkebun ideal. Serta like, komentar ataupun share ya. Faktor paling penting yang harus diperhatikan di dalam budidaya ikan adalah tempat hidup ikan tersebut, di mana tempat atau lingkungan hidup ikan adalah air. Lingkungan perairan, baik di alam ataupun kolam-kolam budidaya adalah rumah bagi ikan-ikan. Bagaimana menjaga agar rumah tersebut tetap nyaman dan sehat adalah kunci utama untuk menjaga ikan-ikan tetap sehat dan berkembang dengan optimal. Syarat lingkungan perairan yang sehat terutama berkaitan dengan kualitas air yang dapat menunjang kehidupan perairan secara optimal. Kualitas air ditentukan oleh berbagai variabel, yaitu kandungan amoniak, nitrit, nitrat, oksigen, pH dan karbon dioksida. Di dalam budidaya ikan atau disebut juga aquaculture, terdapat 3 metode yang umum diterapkan oleh para petani atau peternak ikan di seluruh dunia. Pertama, metode budidaya ikan kolam menggenang atau tambak. Kedua, metode budidaya ikan jalur mengalir atau raceways. Ketiga, metode resirkulasi atau Recirculating Aquaculture System atau umum disebut RAS. Apapun metode yang digunakan, kualitas perairan budidaya tetaplah sebagai faktor paling penting yang harus diperhatikan. Bukan berarti, jika salah satu metode digunakan, maka dapat mengabaikan kualitas airnya daripada menggunakan metode yang lain. Tetaplah kualitas air harus dikontrol dan dijaga pada nilai-nilai optimal bagi perkembangan ikan. Perbedaan ketiga metode tersebut terletak pada efisiensi, seperti biaya, waktu dan ruang atau tempat budidaya. Tentunya, ketiga metode tersebut memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing di dalam penerapannya. Masih banyak pembudidaya, penghobi maupun para pemula tidak mengetahui bagaimana cara menjaga kualitas air sebuah metode budidaya ikan yang telah atau akan dipakainya. Dan masih banyak pula mereka yang tidak mengetahui bagaimana cara kerja masing-masing metode budidaya, di mana tujuan paling penting adalah pencapaian kualitas air untuk menjaga kesehatan ikan agar benar-benar tidak merugikan. Berikut penjelasan masing-masing metode budidaya ikan tersebut. Jangan lupa tonton sampai habis ya, agar mudah memahaminya dengan benar. Metode budidaya ikan kolam menggenang atau tambak. Pada metode ini, kolam dapat dibuat dari tanah yang digali, kolam permanen dari tembok batu bata, semen dan pasir atau kolam terpal dan lain-lain. Metode kolam menggenang adalah paling sederhana di antara metode budidaya ikan yang lain.
Metode kolam menggenang mengandalkan keseimbangan alami di antara komponen yang terdapat di dalamnya, yaitu ikan, bakteri pengurai, tumbuhan air dan ganggang. Karena air tidak mengalir secara terus-menerus, maka parameter air paling krusial yang menentukan perkembangan ikan seperti kadar amoniak, nitrit, nitrat dan oksigen terlarut sangatlah tergantung pada tingkat keseimbangan alami yang hanya terdapat pada kolam menggenang tersebut. Bakteri pertama akan mengubah amoniak dari limbah ikan menjadi nitrit. Bakteri kedua akan menguraikan nitrit menjadi nitrat dan nitrat akan dikonsumsi oleh tanaman dan ganggang sebagai nutrisi bagi pertumbuhannya. Amoniak dari limbah ikan sangat beracun bagi kehidupan ikan. Nitrit masih beracun dan nitrat tidak beracun kecuali berada pada nilai yang terlalu tinggi bagi kehidupan ikan. Metode budidaya kolam menggenang dapat menghasilkan pakan alami seperti ganggang, fitoplankton, zooplankton, crustacea dan molusca yang tumbuh subur dengan adanya limbah ikan sebagai nutrisi maupun pupuk yang ditambahkan. Spesies ikan herbivora seperti nila, mujair dan ikan mas atau tombro yang dibudidayakan memakan langsung fitoplankton, sehingga memungkinkan produksi yang lebih tinggi. Ada sejumlah faktor yang menentukan jumlah ikan yang dapat dihasilkan di dalam metode kolam menggenang yang tentunya berhubungan dengan pengelolaan kualitas air. Pertama adalah ukuran kolam yang menentukan jumlah air yang tersedia untuk ikan, yang pada gilirannya menentukan jumlah oksigen yang tersedia untuk ikan. Jika ada terlalu banyak ikan di kolam, oksigen tidak akan cukup dan ikan akan menjadi stres dan mulai mati. Faktor kedua adalah kapasitas kolam untuk mencerna limbah ikan dan pakan yang tidak termakan. Limbah yang bersifat racun bagi ikan sebagian besar berupa amonia, nitrit, dan nitrat. Jika kepadatan tebar ikan melebihi kapasitas, berarti lebih banyak limbah ikan yang dihasilkan, dan proses alami tidak dapat mengikutinya. Sebagai konsekuensinya, ikan menjadi stres, bahkan mengalami kematian. Jadi, kepadatan ikan yang layak di kolam menggenang ditentukan oleh keseimbangan antara jumlah limbah yang dihasilkan dan proses alami untuk menghilangkan limbah tersebut. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa amoniak diuraikan oleh bakteri pertama menjadi nitrit, nitrit diuraikan oleh bakteri berikutnya menjadi nitrat. Dan nitrat dikonsumsi oleh tanaman dan ganggang atau alga termasuk fitoplankton sebagai nutrisi bagi pertumbuhannya. Kepadatan tebar ikan dapat ditingkatkan jika dilakukan penggantian air secara berkala untuk membuang limbah yang berlebihan atau diberi aerasi yang kuat, misalnya dengan memasang aerator atau kincir air dayung seperti di tambak ikan atau udang. Menambahkan oksigen ke air tidak hanya meningkatkan jumlah oksigen dalam air yang tersedia untuk ikan, tetapi juga meningkatkan proses yang terlibat dalam menghilangkan atau menguraikan limbah. Proses penghilangan limbah dengan aerasi ini disebut dengan mineralisasi, di mana peningkatan aktivitas bakteri aerob terjadi dan limbah akan berubah menjadi senyawa nutrisi dan mineral yang tidak berbahaya bagi ikan. Namun, di sisi lain, kepadatan tebar ikan yang tinggi berarti pula adanya ketersediaan nutrisi yang tinggi dari limbah ikan tersebut. Hal ini dapat meningkatkan pertumbuhan alga atau ganggang termasuk fitoplankton dan tumbuhan air yang tidak terkendali di mana proses fotosintesis intens terjadi pada area kolam terbuka. Peningkatan pertumbuhan yang tidak terkendali berakibat balik pada penipisan atau hilangnya ketersediaan nutrisi, diikuti oleh kematian alga atau ganggang termasuk fitoplankton dan tumbuhan air tersebut. Kemudian dilanjutkan dengan menipisnya oksigen dan polusi air yang menyebabkan matinya ikan. Alga, ganggang, fitoplankton dan tumbuhan air adalah penyumbang terbesar oksigen di dalam proses alami pada metode budidaya kolam menggenang. Kematian mereka berarti rentan bagi keberlangsungan hidup ikan. Faktor lainnya yang menentukan jumlah ikan yang dapat dihasilkan adalah keberadaan predator. Pemangsa ikan seperti burung bangau, berang-berang, kucing dan lain-lain dapat menyebabkan berkurangnya jumlah ikan. Nilai pH air di dalam sistem kolam menggenang dapat bervariasi sepanjang hari karena proses respirasi dan fotosintesis.
Pada saat matahari terbenam, proses fotosintesis berhenti dan semua tumbuhan termasuk alga, fitoplankton dan hewan atau ikan termasuk zooplankton melakukan respirasi atau mengkonsumsi oksigen. Di dalam kolam dengan kepadatan tebar ikan tinggi, kadar karbon dioksida akan meningkat tajam. Karbon dioksida tidak menyebabkan kematian ikan secara langsung. Namun, pada kolam dengan nilai pH rendah dan kadar karbon dioksida tinggi akan selalu membatasi kapasitas darah pada insang ikan untuk membawa oksigen, sehingga ikan menjadi berat atau terengah-engah mengambil oksigen di dalam air. Pada saat tertentu, misalnya kadar oksigen terlarut 2 mg per liter, ikan bisa mati lemas saat kadar karbon dioksida tinggi, dan tampak tidak berpengaruh saat karbon dioksida rendah. Aerasi dapat digunakan untuk meningkatkan oksigen terlarut yang rendah sampai batas tertentu, membantu mengurangi kelebihan karbon dioksida dengan meningkatkan difusi kembali ke atmosfer. Jika terdapat sumber air melimpah, mudah saja mengatasi sebagian besar masalah di kolam dengan kepadatan tebar ikan yang tinggi, yaitu dengan mengganti air secara berkala untuk mengurangi limbah ikan yang terlalu banyak. Akan tetapi, itu juga akan terdapat masalah di dalam efisiensinya, seperti waktu, tenaga dan biaya. Metode budidaya kolam menggenang atau tambak penerapannya lebih ditujukan pada daerah tertentu jika tidak ada atau jarang terdapat sumber air melimpah dengan segala keterbatasannya. Maka, pada wilayah yang kurang sumber air akan lebih tepat jika metode budidaya ikan kolam menggenang atau tambak diterapkan sesuai dengan aturannya, yaitu mengandalkan keseimbangan alami di antara komponen yang terdapat di dalamnya, ikan, bakteri pengurai, tanaman, alga, fitoplankton maupun zooplankton, dengan kepadatan tebar ikan sesuai dengan jumlah air pada kolam agar tidak terjadi masalah yang dapat menimbulkan kegagalan. Jika memaksakan kepadatan tebar yang sangat tinggi, akan dihadapkan pada kerumitan pengelolaan kualitas airnya. Padahal masih ada metode lain yang jauh lebih efisien. Dan jika dibiarkan, tentunya hasil tidak akan dapat menutup kerugian yang ditimbulkannya, karena banyak ikan mengalami kematian massal oleh sebab kualitas air tidak terjaga dengan baik. Apabila terdapat sumber air melimpah, akan lebih efisien lagi jika menerapkan metode lainnya seperti metode jalur mengalir atau raceways seperti yang akan dijelaskan berikut ini. Metode budidaya ikan berikutnya adalah metode jalur mengalir atau raceways. Kolam jalur mengalir dalam bentuknya yang paling sederhana hanyalah saluran untuk membawa air. Relatif dangkal dan mengandalkan aliran air yang tinggi sebanding dengan volumenya untuk mempertahankan kehidupan ikan atau hewan akuatik lainnya di dalam suatu budidaya. Sistem budidaya ikan jalur mengalir melewatkan air melalui sistem satu kali, menyediakan pengolahan limbah sesuai kebutuhan, dan kemudian membuang air, tidak mengolahnya dan tidak mensirkulasikannya kembali seperti pada metode budidaya sistem resirkulasi atau recirculating aquaculture system atau RAS yang akan kita bahas berikutnya. Sistem budidaya ikan metode jalur mengalir memanfaatkan aliran air dari berbagai sumber, seperti sungai, sumber air, danau, laut dan sebagainya. Agar budidaya berhasil dengan baik, suhu air yang masuk harus berada dalam toleransi suhu spesies yang dibudidayakan dan harus sedekat mungkin dengan suhu optimal untuk spesies ikan budidaya yang ditargetkan. Oksigen juga disediakan oleh air yang masuk dan dikeluarkan oleh ikan saat air mengalir di kolam. Di sebagian besar sistem jalur mengalir, oksigen terlarut diisi ulang dengan membiarkan air jatuh ke kolam atau tangki berikutnya. Sebagai contoh adalah kolam jalur mengalir yang terdapat di unit pelaksana teknis budidaya air tawar Punten Kota Batu seperti terlihat. Ikan yang dibudidayakan diantaranya, tombro, nila, red devil dan koi. Sumber air unit pelaksana teknis budidaya air tawar Punten diambil dari Sungai Brantas melalui Perambatan B. Fungsinya adalah tempat seleksi induk, adaptasi teknologi jenis-jenis ikan air tawar, tempat penyuluhan bidang perikanan, tempat pembinaan petani ikan dan penyedia benih ikan.
Semua kolam menggunakan metode jalur mengalir atau raceways yang disusun bertingkat, kecuali kolam tempat penelitian yang terletak di dalam ruangan tersendiri menggunakan sistem resirkulasi. Umumnya, kolam jalur mengalir dibuat permanen dari batu bata, semen dan pasir atau tanah yang digali. Hal ini karena dilalui oleh aliran air yang deras, sehingga membutuhkan bahan yang tahan oleh tekanan aliran air tersebut. Dapat juga dibuat dari tangki plastik atau fiberglass. Sistem aquaculture ini membutuhkan pertukaran air untuk mempertahankan kualitas air yang sesuai untuk produksi ikan dan mengandalkan aliran air untuk pengumpulan dan pembuangan limbah metabolik. Permasalahan pada kualitas parameter air tergantung pada kimia air dari sumber air yang digunakan, seperti penipisan oksigen, akumulasi amonia, karbon dioksida dan kotoran atau partikel halus, semua itu akhirnya dapat membatasi produksi ikan di dalam sistem. Tidak ada makanan alami yang dihasilkan dalam sistem ini, dan pakan dengan nutrisi lengkap merupakan persyaratan penting untuk budidaya ikan jalur mengalir yang sukses. Permasalahan umum pada kolam jalur mengalir adalah akumulasi partikulat yang terbawa aliran air dari sumber airnya. Pembersihan biasanya dilakukan dengan mengurangi air kolam sampai ke dangkalan tertentu. Deras aliran air akan membawa sebagian besar akumulasi partikulat di dasar kolam menuju saluran pembuangan. Atau dapat diberi jaring pada dasar kolam, sehingga mudah membersihkan kotoran atau partikulat dengan mengangkat jaring-jaring tersebut. Bentuk kolam jalur mengalir yang ideal adalah persegi panjang, sehingga memungkinkan air mengalir di seluruh bagian kolam. Untuk memudahkan penanganan, sebaiknya dibuat beberapa kolam dengan ukuran yang tidak terlalu besar dan dengan susunan bertingkat. Output air kolam dari kolam sebelumnya yang lebih tinggi akan mengalirkan air yang terdifusi oksigen ke kolam berikutnya. Produksi ikan per unit kolam dari kolam jalur mengalir lebih tinggi daripada kolam menggenang. Hal ini karena ketersediaan oksigen yang cukup akibat derasnya aliran air. Dan limbah beracun seperti amoniak, nitrit dan nitrat yang berlebih langsung terbuang setiap saat melalui aliran air deras yang terus-menerus. Untuk hal ini, perlu pertimbangan masak mengenai teknis pembuatan kolam jalur mengalir sehubungan dengan debit air dari sumber air yang dapat mempengaruhi retensi air pada kolam budidaya. Kerugian dari kolam air mengalir atau raceways terutama terkait dengan kebutuhannya akan aliran konstan yang besar dari air berkualitas yang konsisten. Karena sumber daya seperti itu tidak umum, mencari dan mengamankan pasokan air yang tepat merupakan pertimbangan utama. Sumber air yang berasal dari sungai yang melewati pemukiman dapat membawa berbagai bahan-bahan kimia rumah tangga yang dapat mempengaruhi kualitas air kolam. Keterbatasan lain dibandingkan dengan kolam menggenang adalah pelepasan limbah. Jika retensi aliran air rendah, pelepasan limbah dari metode budidaya ikan kolam jalur mengalir adalah pertimbangan yang lebih besar dibanding kolam menggenang. Sementara metode budidaya ikan kolam menggenang, sebagian besar memproses limbah dalam sistem budidayanya, kecuali dikelola dengan buruk. Metode budidaya ikan berikutnya adalah sistem resirkulasi atau dalam bahasa Inggris disebut recirculating aquaculture system. Saat ini, budidaya ikan atau hewan akuatik lainnya dengan sistem resirkulasi banyak diterapkan di seluruh belahan dunia, terutama di negara-negara maju seperti Amerika Serikat, negara-negara di benua Eropa, Australia, Jepang dan lain-lain. Di Indonesia, budidaya sistem resirkulasi masih jarang diterapkan. Hal tersebut karena masih banyak para pembudidaya ikan tradisional maupun para peternak pemula masih belum memahaminya dengan baik. Padahal, banyak masyarakat yang memiliki kolam sistem resirkulasi dalam bentuk kecil seperti berbagai macam akuarium sebagai hiasan di rumah masing-masing. Mungkin masyarakat tidak menyadari bahwa akuarium adalah bentuk sistem resirkulasi seperti layaknya kolam budidaya. Sistem resirkulasi berskala besar dan intensif karena memiliki prinsip-prinsip metode yang sama di dalam pengelolaan kualitas airnya. Aquascape umumnya adalah sistem resirkulasi.
Akuarium ikan hias umumnya adalah akuarium resirkulasi. Akuarium laut atau terumbu karang adalah akuarium resirkulasi. Bahkan kolam koi umumnya adalah kolam resirkulasi. Aquaponik tentunya adalah sistem resirkulasi. Bahkan aquaponik adalah sistem yang sangat ideal bagi pertumbuhan ikan, karena terdapat tanaman yang memanfaatkan limbah ikan bagi pertumbuhannya. Sistem aquakultur resirkulasi atau Recirculating Aquaculture System atau RAS adalah sebuah sistem aquakultur yang menggunakan kembali air budidaya yang telah mengalami penurunan kualitas setelah melalui serangkaian proses penyaringan atau filtrasi. Aquakultur sistem resirkulasi adalah solusi bagi wilayah yang kurang debit air serta semakin berkurangnya lahan untuk budidaya. Ada dua aquakultur sistem resirkulasi. Pertama, resirkulasi tertutup di mana air akan didaur ulang seluruhnya oleh sistem, dan kedua adalah sistem resirkulasi semi tertutup, yaitu hanya sebagian air limbah yang didaur ulang, sehingga masih membutuhkan penambahan air dari luar. Kepadatan tebar maksimum pada kolam resirkulasi adalah 300 ekor bibit ikan per meter persegi. Di dalam masa panen, dengan asumsi berat ikan konsumsi ditargetkan 300 gram per ekor ikan, maka didapatkan total panen seberat 300 kali 300 gram, sama dengan 90.000 gram atau 90 kg ikan per meter kubik. Angka tersebut cukup jauh dibanding hasil budidaya ikan konvensional metode kolam menggenang atau tambak yang hanya sebesar 15 kg per meter kubik, di mana kepadatan tebar ideal bibit ikan metode konvensional tersebut hanya 50 ekor per meter kubik. Jika kepadatan tebar metode budidaya konvensional kolam menggenang dibuat lebih tinggi, maka akan terjadi permasalahan kualitas air yang terus-menerus yang dapat mengakibatkan ikan tidak dapat tumbuh dengan optimal. Dan jika memaksa dikelola dengan cara yang mungkin dapat mengatasi permasalahan-permasalahan di dalamnya, tentunya kita akan dihadapkan pada masalah efisiensi, seperti waktu dan tenaga serta efisiensi masalah sumber air yang dipakainya sehubungan dengan pengurasan dan pengisian kembali air kolam yang harus dilakukan untuk menjaga ambang batas parameter kualitas air pada nilai yang seharusnya. Dan mungkin, kita tidak selalu memiliki waktu dan konsistensi terus-menerus untuk mengelolanya dengan segala keribetan tersebut. Sehingga pada akhirnya, tetap saja mengalami kegagalan. Komponen-komponen penting yang harus disediakan di dalam pembuatan sistem budidaya ikan resirkulasi beserta fungsinya adalah sebagai berikut. Tangki kultur, sebagai tempat budidaya ikan atau hewan akuatik lainnya. Tangki kultur dapat dibuat dari semen, batu bata dan pasir, tangki IBIC, tangki fiberglass, drum plastik dan lain-lain. Disarankan tangki kultur berbentuk silinder untuk memudahkan air bergerak secara menyeluruh pada setiap bagian tangki kultur, sehingga tidak ada ruang sedikit pun yang tidak terkena aliran air atau disebut spot anaerob yang dapat menimbulkan terbentuknya senyawa asam sulfida atau H2S yang beracun bagi ikan. Unit penyaring atau pemisah padatan atau partikulat, sebagai tempat untuk menyaring atau memisah sebagian padatan ikan ataupun materi organik terlarut lainnya yang masuk ke dalam sistem agar tidak seluruhnya menuju rangkaian filtrasi berikutnya sehingga dapat menyumbatnya. Unit penyaring atau pemisah padatan idealnya dibuat sebesar 15% sampai 20% dari volume tangki kultur. Jika dibuat lebih kecil, maka akan sering membersihkan unit penyaring padatan ini. Dan jika dibuat lebih besar, maka akan memakan banyak ruang. Pemisah padatan berbentuk seperti terlihat. Biofilter, sebagai tempat koloni bakteri pengurai untuk menguraikan limbah ikan atau materi organik lainnya sehingga tidak meracuni sistem. Limbah ikan mengandung amoniak yang sangat beracun bagi kehidupan ikan. Bakteri pertama yang disebut Nitrosomonas akan menguraikannya menjadi nitrit dan bakteri kedua yang disebut Nitrobacter menguraikan nitrit menjadi nitrat. Nitrit masih beracun dan nitrat tidak beracun kecuali terkonsentrasi pada nilai yang tinggi. Biofilter idealnya dibuat sebesar 10% sampai 15% dari tangki kultur. Sebagai contoh adalah filter sekat seperti terlihat. Terdapat 3 kolom filter yang dapat diisi dengan media filter,
seperti busa filter dan biobal pada kolom pertama, batu kerikil sungai atau kerikil vulkanik berukuran lebih kecil dari biobal pada kolom kedua dan kerikil sungai atau kerikil vulkanik dengan ukuran terkecil pada kolom ketiga. Pompa resirkulasi, yaitu pompa untuk mengalirkan air di dalam sistem. Sistem resirkulasi memerlukan perputaran air pada tangki kultur sebesar 2-3 kali setiap jam. Jika volume air tangki kultur sebesar 1000 liter, maka dibutuhkan pompa berkapasitas 2.500-3.000 liter per jam. Aerator adalah sebagai sistem aerasi atau alat untuk mendifusikan oksigen ke dalam air. Aerator dibutuhkan jika tingkat oksigen terlarut di dalam sistem kurang dari nilai 4 ppm, nilai yang ideal untuk budidaya ikan nila. Kadar oksigen terlarut untuk ikan jenis lainnya dapat berbeda. Atau fungsi aerator dibutuhkan di saat menggantikan pompa air yang dimatikan pada saat-saat tertentu untuk tujuan penghematan energi listrik selama aerator dapat menyediakan tingkat kelarutan oksigen sebesar 4 ppm bagi ikan nila. Sistem sterilisasi air, yang berfungsi untuk membunuh mikroorganisme patogen, parasit dan bakteri, dengan penggunaan gas ozon dan ultraviolet. Sistem resirkulasi bekerja dengan cara sebagai berikut. Air dari tangki kultur dialirkan dengan pompa menuju unit penyaring atau pemisah padatan. Air dari filter pemisah padatan menuju ke biofilter. Air dari biofilter menuju sistem sterilisasi. Air dari sistem sterilisasi menuju ke tangki kultur kembali. Demikian seterusnya tanpa henti, atau dapat dihentikan dan diganti dengan menghidupkan aerator pada saat-saat tertentu, dengan syarat ikan tetap mendapatkan suplai oksigen dari aerator tersebut pada nilai kelarutan yang cukup. Misalnya jika dibutuhkan kadar oksigen 4 ppm, maka aerator harus dapat menyediakan oksigen terlarut 4 ppm. Demikian penjelasan berbagai metode aquaculture. Semoga dapat memahaminya dengan baik, sehingga dapat menerapkannya dengan cara-cara yang benar sesuai dengan syarat-syarat ideal masing-masing metode. Sampai jumpa di video selanjutnya dari tutorial berkebun ideal. Jangan lupa subscribe, like, komentar dan share ya. Semoga bermanfaat.